Presiden Prabowo Subianto menjalankan ibadah umroh bersama jajaran kabinetnya. Pembangunan sekolah Garuda di Soe, Nusa Tenggara Timur resmi dimulai. Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shane Adamayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya hanya untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri undangan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi pada Rabu petang waktu setempat. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo disambut langsung putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dengan upacara kenegaraan. Upacara penyambutan digelar hikmat dengan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya, keduanya menggelar pertemuan 4 mata dalam istana. Usai pertemuan tertutup itu, dilaksanakan juga pertemuan bilateral antar delegasi. Pertemuan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang antar kedua negara. Dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz, serta Kepala BPH Haji M. Irfan Yusuf. Usai menggelar pertemuan bilateral kedua negara, Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia dan Arab Saudi sepakat meningkatkan kerjasama dengan membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi. Selain itu, pada pertemuan itu juga turut dibahas masalah geopolitik yang menjadi perhatian bersama. Sepakat untuk tingkatkan kerjasama, kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, ya, Supreme Coordination Council, antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan visi. Ya, saya kira itu. Presiden Prabowo Subianto menjalankan ibadah umroh bersama jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar. Presiden Prabowo melakukan ibadah umroh di kota suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Dalam kesempatan ini, Prabowo melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah dan melakukan sa'i serta tahalul. Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Dalam kesempatan ini, Presiden RI ke-8 ini juga memanjatkan doa yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tak lupa, doa juga untuk Indonesia turut dipanjatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersama Presiden Republik Indonesia mendapatkan kesempatan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berkah pada hari ini, insya Allah.
bangsa kita yang tanah air tercinta menjadi bangsa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah pada kesempatan akan datang menjadi bangsa yang makmur sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa kami. Ya Allah, berkahilah bangsa kami semuanya, berkahilah presiden kami, dan insyaallah kita akan kembali ke sini dalam keadaan sehat walafiat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Selengkapnya akan dikabarkan oleh rekan Ikra Anggana dari Jeddah, Arab Saudi. Ikra, kapan Presiden melakukan ibadah haji? Maaf, maksud kami ibadah umroh. Ya, Sena. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sudah melaksanakan ibadah umroh, tepatnya usai menghadiri kunjungan kenegaraan bertemu dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan juga putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, tepatnya sekitar pukul 21.30 waktu Arab Saudi. Dan aktivitas dari umroh Presiden sendiri ini kami catat berlangsung selama kurang lebih 4 jam, di mana 1 jam perjalanan dari Jeddah menuju ke Mekah, dan juga 2 jam di Mekah, di mana kita saksikan bersama aktivitas Presiden di Mekah ini. Ketika sampai di depan Masjidil Haram, ini Presiden Prabowo Subianto juga turut mendapatkan sambutan yang hangat dari para jamaah umroh Indonesia yang sangat beruntung sekali ini bisa berpapasan dengan Presiden Prabowo Subianto saat berada di Mekah. Mendapatkan sambutan yang hangat, Presiden Prabowo Subianto ini juga mendapatkan kesempatan istimewa di Mekah, di mana rombongan Presiden dapat masuk langsung ke dalam Ka'bah dan menunaikan ibadah sholat sunnah di dalam Ka'bah. Usai menunaikan ibadah sholat sunnah di dalam Ka'bah, ini adalah momen yang cukup mengharukan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini sempat mencium Hajar Aswad dan disaksikan oleh Menteri Kabinet Merah Putih dan juga jajaran protokoler keamanan dari Kerajaan Arab Saudi dan juga protokoler Paspampres dari Republik Indonesia. Memang penjagaan pada aktivitas umroh Presiden Prabowo ini dijaga dengan sangat ketat. Aktivitas umroh yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ini sempat berhenti sejenak karena memang harus mendahulukan kepala negara atau tamu kehormatan yang istimewa ini dalam melaksanakan ibadah umroh. Turut hadir dalam agenda pelaksanaan ibadah umroh bersama Presiden Prabowo Subianto yang tadi kita lihat bersama Menteri Agama Nazaruddin Umar, ada Kepala BPH Haji M. Irfan, ada juga Menteri Luar Negeri Sugiono, ada Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Losani, dan juga Menko Pangan Zulkifli Hasan. Selama 2 jam di sana, Presiden Prabowo juga melangsungkan sejumlah rukun umroh lainnya untuk menyempurnakannya, mulai dari jalan dan lain sebagainya, dan akhirnya Presiden ini tiba kembali di hotel ini sekitar pukul sekitar 4 jam, ini sekitar pukul 1 dini hari atau 1.30 dini hari, dan langsung ketika tiba di hotel tidak lama ini Presiden mulai bertolak ke Bandara King Abdul Aziz untuk melanjutkan kunjungan kenegaraan ke negara lain, yakni informasinya adalah negara Brazil, karena di sana Presiden Prabowo akan melangsungkan KTT BRICS, begitu Sena dan juga pemirsa. Dan informasi terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto sendiri saat bertemu dengan putra mahkota ataupun Perdana Menteri Arab Saudi di istana di Jeddah ini, di mana dalam pertemuan ini satu hal yang menjadi penekanan yang sempat juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto, ini sempat membuat sebuah dewan baru, yaitu Supreme Council, yang akan membahas sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Nantinya informasinya delegasi Arab Saudi juga akan datang ke Indonesia untuk membahas lebih lanjut apa saja posisi-posisi yang akan diisi oleh petinggi-petinggi dari Arab Saudi maupun Indonesia untuk berada di Dewan Konsel tersebut untuk meningkatkan kerjasama. Dan yang informasi yang kami terima terkait dengan kuota haji, ini tentunya jadi salah satu upaya yang terus dibahas namun belum ada finalisasinya. Namun yang kami dapatkan dari sini, Sena dan juga pemirsa, Arab ini memiliki visi 2030, visi Saudi Vision 2030, seperti Ikra. Indonesia Emas 2045, di mana target di tahun 2030 ini Arab Saudi ini harus merencanakan 6 juta calon
jamaah haji, dan ini yang sedang diupayakan kuota Indonesia untuk meningkat setiap tahunnya. Shena. Baik, laporan lengkap dari Ikra Anggana, terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, suasana haru warnai penyambutan seorang mahasiswa asal Tanjung Pinang yang pulang ke tanah air akibat konflik perang Iran dan Israel. Adalah Muhammad Taqi Askari, mahasiswa asal Tanjung Pinang yang berada di Iran selama 5 bulan sebelumnya terjadinya penyerangan oleh Israel. Mahasiswa yang kuliah jurusan kimia nuklir di Universitas Iran tersebut disambut oleh pihak keluarga di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu petang. Muhammad Taqi Askari mendapat beasiswa dari Kedutaan Iran di Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas di Iran, yaitu Shahid Beheshti University, jurusan kimia nuklir. Sebelum pulang ke kampung halamannya di Tanjung Pinang, Taqi Askari sempat tinggal di rumah keluarganya di Jakarta. Pemirsa, jurnalis TV One Satya Graha dan Haidar Faisal berkesempatan ke kota Samarkand, Uzbekistan. Tiba di ibu kota Uzbekistan, yakni kota Tashkent, kunjungan tim TV One akan melakukan ziarah ke makam Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Bukhari. Sementara untuk hari ini, mereka berkesempatan untuk mengunjungi pegunungan Chimgan yang dijuluki Swissnya Asia. Hari ini Haidar Faisal dan Satria Nugraha akan mengunjungi pegunungan Chimgan di Uzbekistan. Kita akan tanyakan langsung kepada Haidar Faisal suasana di sana. Haidar, bagaimana suasana di sana? Ya, baik, Shena dan juga pemirsa, kami informasikan bahwa ini benar, kami masih di Uzbekistan, dan selama ini hari ketiga kami dari 9 hari rencana perjalanan kami mengeksplor negara Uzbekistan. Dan memang untuk inti acaranya selama rangkaian acara, Shena dan juga pemirsa, ini adalah terkait dengan mengunjungi ataupun juga berziarah ke makam-makam para tokoh muslim. Seperti misalnya kami dapat informasikan, nanti kita akan berziarah ke makam Amirul Mukminin fil Hadis, yakni Imam Bukhari, yang berada di Samarkand, Uzbekistan. Lalu juga akan ke makam Usam bin Abbas, yang ditenggarai merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga ke Abdullah Gijudufani, yang merupakan wali sufi besar pendiri awal tarekat Naqsabandiyah. Tapi saat ini memang benar sekali bahwa kami diajak terlebih dahulu untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata, yakni adalah Gunung Chimgan. Dan kami dapat informasikan ini merupakan menjadi jeda sempurna bagi kami, Shena dan juga pemirsa, dari rangkaian perjalanan spiritual dan historis kami di Uzbekistan. Kalau kami dapat informasikan, ini letaknya sekitar 1,5 jam hingga 2 jam dari ibu kota Uzbekistan. Ini adalah Tashkent. Dan memang kami saat ini tengah berada di tempat makan untuk kemudian nanti untuk tiba di puncak dari pegunungan Chimgan ini, pemirsa, nanti kami akan menaiki suatu kereta gantung. Mungkin juru kamera bisa memperlihatkan kepada Shena dan juga pemirsa bahwa ini adalah suasana terkini di tempat kami mengabarkan, dan pemirsa bisa lihat bahwa di sebelah sana ada kereta gantung yang nantinya akan kami naiki untuk kemudian tiba di puncak pegunungan dari Chimgan yang berada di Uzbekistan. Adapun kami dapat informasikan dari Swissnya Uzbekistan, di mana tempat warga lokal dan juga wisatawan melepas penat dan menyatu dengan alam di sana. Dan saat ini pemirsa, kami masih terus menantikan, nantinya kami akan menaiki kereta gantung tersebut yang akan mensuguhkan panorama 360 derajat, dan kami juga penasaran bagaimana nanti suasana realnya, karena saat ini sendiri kami tiba di Uzbekistan pada saat sedang musim panas. Informasinya, jika
kita ke sini pada saat musim dingin, ini akan menjadi salah satu destinasi wisata yang dianggap menjadi Swissnya Asia, karena di sini akan ada resort untuk bermain ski. Tapi tentunya kami akan nantikan nanti bagaimana serunya perjalanan kami khususnya di Pegunungan Cinggan ini akan kami sampaikan kepada Anda, dan juga nanti untuk perjalanan lainnya, spiritual lainnya di Uzbekistan. Untuk sementara demikian, saya akan kembalikan ke studio. Fasyal langsung dari Uzbekistan. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pembangunan Sekolah Garuda di Soe, Nusa Tenggara Timur resmi dimulai. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie menerima sertifikat lahan seluas 20 hektar yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Garuda baru. Sertifikat lahan diberikan langsung Bupati Timur Tengah Selatan Edward Marcus Leo dan Gubernur NTT Melki Lakalena. Langkah ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan Sekolah Garuda ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda di wilayah timur Indonesia. Karena sementara ini yang terjadi adalah pendidikan yang berkualitas yang menjuruskan anak-anaknya kepada siswa-siswi kita pada STEM yang berkualitas itu tidak terbuka untuk semua orang. Sehingga kami di pemerintahan percaya, yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden, bahwa talenta itu ada di mana-mana. Tetapi peluang tidak ada secara menyeluruh, sehingga peluang itulah yang diciptakan. Inilah tugas pemerintah, inilah yang kita lakukan, menciptakan peluang itu untuk mendapatkan talenta-talenta yang hadir di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di sini. Pemirsa, ratusan sekolah SD dan SMP swasta di Kabupaten Tangerang mulai tahun ini menyelenggarakan pendidikan secara gratis setelah pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan kebijakan program sekolah gratis swasta untuk jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Kabupaten Tangerang. Ada sebanyak 179 sekolah swasta tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mulai melaksanakan pendidikan secara gratis. Program tersebut berjalan usai Bupati Tangerang menandatangani komitmen bersama Satuan Pendidikan Swasta penyelenggara sekolah gratis. Program sekolah gratis yang dijalankan oleh Pemkab Tangerang terbagi sebanyak 51 SD swasta dengan jumlah siswa 15.824, sedangkan 128 SMP swasta dengan jumlah siswa 33.000 di Kabupaten Tangerang dengan alokasi dana pendidikan senilai 40 miliar rupiah untuk tahun ajaran 2025-2026. Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid mengatakan program sekolah gratis swasta tersebut akan dilangsungkan secara bertahap dan akan menargetkan seluruh sekolah swasta untuk ikut program gratis tersebut. Insya Allah tahun besok, tahun 2026, paling telat lah ya, 2027 ya. Paling telat 2027, semua anak-anak SD, SMP yang swasta di Kabupaten Tangerang insya Allah sekolahnya gratis. Maksudnya apa? Tujuannya adalah, yang pertama tujuannya adalah bagaimana caranya upaya pemerintah daerah memfasilitasikan anak Kabupaten Tangerang ini semuanya pada sekolah, tidak ada yang tidak sekolah. Pemirsa, tim SAR gabungan hari ini kembali melanjutkan evakuasi penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu tengah malam. Proses pencarian kapal terkendala oleh besarnya ombak. Sejauh ini belum diketahui pasti berapa korban yang berhasil dievakuasi. Berdasarkan data sementara yang dirilis Crisis Center Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, hingga siang ini tercatat 31 korban telah ditemukan selamat dengan 4 lainnya tewas. Penemuan jumlah korban diharapkan masih terus bertambah karena tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian.
Basarnas mengerahkan 15 unit kapal SAR untuk mencari puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Berdasarkan data sementara Basarnas, hingga siang ini tercatat 29 penumpang ditemukan selamat dan 4 orang lainnya meninggal dunia. Yang ditemukan saat ini sudah 33 orang dengan kondisi 4 orang meninggal dunia. Jadi yang selamat 29 orang. Informasi awal yang diterima oleh pihak Basarnas, mereka bisa selamat itu dengan cara apa, Pak? Apakah menggunakan alat bantu pelampung atau bagaimana? Ya. Dari penemuan korban yang selamat, mereka ada yang memang menggunakan sportsi ya, yang awal ketemu itu menggunakan sportsi, kondisi selamat. Kemudian ada yang terdampar di pantai dan kondisi selamat, dan mereka memang menggunakan life jacket. Gitu ya. Ada di titik mana aja, Pak, ditemukan mereka yang selamat, Pak? Ya, untuk titiknya hampir semua di perairan wilayah Gilimanuk, dari wilayah sebelah selatannya, sebenarnya Gilimanuk, sampai ke arah Gilimanuk. Begitu ya, Pak, ya. Sementara untuk yang meninggal dunia, Bapak, apakah di dekat mereka atau mungkin terpisah di titik lain? Ya, yang meninggal masih ya ada yang berdekatan, yang ada 4 orang, 3 berdekatan, yang 1 agak terpisah dari yang lain. Sejak Kamis dini hari, keluarga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya banyak yang menunggu kepastian kabar di Pelabuhan Ketapang. Keluarga penumpang sangat syok dan menangis. Pihak KSOP Tanjung Wangi pun menyatakan kalau KMP Tunu Pratama Jaya dipastikan tenggelam di Selat Bali. Keluarga penumpang kapal motor penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya sudah mulai berdatangan ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sejak dini hari tadi. Keluarga korban menangis histeris menanti kabar pencarian keluarganya di posko pengaduan Pelabuhan Ketapang. Berdasarkan hasil analisis laporan 3 jam pasca hilang kontak, KMP Tunu Pratama Jaya dipastikan tenggelam di Selat Bali. Bahwa kami menerima laporan itu sekitar jam 23 antara 23.15-2017. Kemudian komunikasi yang mereka lakukan itu masih sementara dari info yang kami terima bahwa antar kapal mereka sendiri. Namun kemudian itu waktunya cukup singkat, sekitar antara 15 sampai 20 menit, habis itu hilang. Nah, aksi kami koordinator pelabuhan, tentunya sebenarnya koordinatornya dikomandani sama Pak Asatlantas, jajaran terkait. Namun dari sisi teknis kan kami sedikit jelaskan bahwa kami sekarang masih melakukan upaya-upaya untuk pencarian, di mana dalam hal ini untuk search and rescue adalah mungkin dikomandani sama Basarnas ya, pelaku pencariannya, komando senternya. Kalau andaikan ada ditemukan 1 orang yang mungkin meninggal, insya Allah ya bisa dipastikan atau tidaknya tenggelam. Namun 99,9% dengan berat mungkin tenggelam. Ya. Jumlah penumpang berapa, Pak? Jumlah penumpang ada 53. Kapal yang mengangkut 53 penumpang dan 12 kru kapal tersebut sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk pada Rabu malam. Dari informasi di lapangan, KMP Tunu Pratama Jaya mengirimkan sinyal darurat sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga kapal mengalami kebocoran di rudal mesin yang membuat kapal terbalik. Hingga saat ini pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana perkembangan pencarian korban? Kita menuju ke Banyuwangi, Jawa Timur. Ada Farah Manila di sana. Farah, bagaimana situasi terkini pencarian korban? Iya, pemirsa, saat ini kondisi terkini di wilayah tempat saya mengabarkan, yaitu di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, ini masih dipenuhi oleh keluarga korban yang sejak tadi sudah menunggu kabar terbaru dari pencarian korban dari KMP
Tunuk Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dan di belakang saya ini pemirsa adalah titik lokasi pembaruan data oleh tim SAR maupun Basarnas berkaitan dengan update pencarian korban atau evakuasi korban kapal. Dan sebelumnya memang sempat diberitakan bahwa ada sebanyak 31 penumpang yang selamat dan 4 penumpang yang meninggal dunia. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan saat ini malah justru berubah. Ada sebanyak 28 penumpang yang selamat. Artinya ada sebanyak 3 penumpang yang sebelumnya dikabarkan selamat ini memang tidak atau belum terkonfirmasi ulang oleh pihak Basarnas, sehingga kami juga masih menunggu kabar terkini berkaitan dengan para penumpang lainnya. Ada sejumlah informasi yang juga beredar, pemirsa, kami masih menunggu konfirmasi dari kebenaran informasi ini berkaitan dengan manifest penumpang kapal Tunuk Pratama Jaya, yang mana memang sebelumnya ini terdata ada 53 penumpang dan 12 ABK, artinya ada 65 orang yang ada di dalam kapal tersebut. Namun juga ada beredar informasi bahwa ada sejumlah penumpang yang ini tidak terdata di manifest karena memang tergabung dalam travel. Sementara itu pemirsa, untuk korban meninggal dunia ini juga rupanya bertambah 1 orang. Telah ditemukan pada pukul 13.30 dan telah berhasil dievakuasi, sehingga total untuk korban meninggal dunia ini ada sebanyak 5 orang. Informasi terbaru juga pemirsa, rencananya sore ini akan ada pemulangan dari penumpang yang selamat maupun yang meninggal dunia. Yang kami dapatkan informasinya ada 2 penumpang meninggal dunia yang sudah diserahkan kepada keluarganya. Kemudian ada sebanyak 20 penumpang selamat yang rencananya akan dipulangkan ke Banyuwangi sore ini. Karena memang sebagian besar penumpang yang dievakuasi atau berhasil dievakuasi ini berada di wilayah perairan Pebauhan Jembrana, yang mana ini adalah lokasinya tidak terlalu jauh dari wilayah pelabuhan Gianyar, maksud kami pelabuhan Gilimanuk Bali, sehingga seluruh penumpang selamat ini saat ini masih berada di wilayah Bali dan rencananya memang akan dipulangkan sebagian sebanyak 20 orang di wilayah pelabuhan Ketapang. Dan mungkin barangkali saya bisa sedikit menggambarkan bagaimana kondisi di wilayah Ketapang saat ini. Pemirsa, di balik saya ini sebenarnya ada pusat informasi berkaitan dengan proses evakuasi, dan di lokasi tersebut sangat dipenuhi oleh para keluarga yang sampai saat ini masih shock, bahkan ada sebagian yang masih menangis dan juga bahkan ada yang sempat pingsan karena tidak sabar menunggu kabar dari Basarnas. Dan setiap kali ada informasi terbaru berkaitan dengan update korban atau update evakuasi dari kapal KMP Tunuk Pratama Jaya ini, para keluarga ini langsung berbondong-bondong datang menuju papan yang ada di belakang saya untuk memastikan nama keluarga mereka ini berada dalam list papan selamat. Tentunya masih ada banyak harapan dari para keluarga korban yang berada di sini bahkan sejak malam kemarin. Demikian informasi sementara dari wilayah Banyuwangi. Saya kembalikan ke studio. Dari Farah, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Tentunya doa terbaik untuk pencarian korban di Banyuwangi. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara karena merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto Kristianto dituntut bersalah melakukan suap pergantian antar waktu anggota DPR serta perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor hari ini, Jaksa KPK menuntut Hasto pidana penjara selama 7 tahun. Hasto juga dituntut membayar denda 600 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Saya perkirakan sejak awal. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin kembali menjadi tersangka korupsi untuk ketiga kalinya dengan kasus yang berbeda. Sebelumnya, Alex Nurdin telah
dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi pembelian gas bumi dan dana hibah Masjid Raya Sriwijaya. Selain Alex Nurdin, 3 orang lainnya adalah Kepala Cabang PT Magna Beatum, Raima Yosnaisu, Direktur PT Magna Beatum, Aldrin Tando, yang kini masih berada di Amerika, dan Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah, Edi Hermanto, yang kini bersama Alex Nurdin, statusnya masih terpidana terkait kasus pembangunan Masjid Sriwijaya. Bersama 3 orang lainnya, Alex Nurdin terjerat kasus dugaan korupsi proyek kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemprov Sumsel dan PT Magna Beatum, Aldiron Plaza Cinde, terkait pemanfaatan aset tanah di kawasan Pasar Cinde, Palembang. Sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat belum menerima bantuan sosial hingga awal Juli ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada sekitar 15% lebih bantuan sosial belum tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Menurut Gus Ipul, hambatan itu sebagian besar dipicu oleh proses peralihan penyaluran dari PT Pos Indonesia ke Himpunan Bank milik negara Himbara. Per 1 Juli 2025, Kementerian Sosial telah menyalurkan Bansos Program Keluarga Harapan kepada lebih dari 8 juta keluarga penerima manfaat. Sementara bansos sembako atau bantuan pangan non-tunai telah disalurkan kepada 15 juta lebih KPM atau sekitar 84,71% dengan total nilai 9,2 triliun rupiah. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek dengan relasi Kota Bekasi dan Galunggung Dukuh Atas via tol. Trans Jabodetabek dengan nomor B25 itu akan menempuh perjalanan dari Terminal Bekasi ke Galunggung dengan estimasi waktu tempuh 1 jam 10 menit. Trayek yang baru diluncurkan ini akan melintasi ruas tol Becakayu, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kampung Melayu hingga ke Dukuh Atas. Untuk melayani rute ini, Transjakarta menyiapkan 15 unit bus dengan jarak antar bus sekitar 10 menit pada jam sibuk. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.